Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang ilmu qiraat Al-Quran. Untuk yang pertama adalah pengertian ilmu qiraat Al-Quran. Kata ilmu qiraat merupakan gabungan dari kata ilmu dan qiraat. Kata ilmu secara bahasa berasal dari bahasa Arab alima ya'malu alaman, yang memiliki arti mengerti, memahami benar-benar, dan mengetahui. Secara etimologi, lafadz qiraat adalah bentuk masdar dari akar kata qori'a yang berarti bacaan. Ilmu qiraat Al-Quran adalah ilmu yang ditunjukkan untuk memahami cara baca dan pelafalan Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua adalah sejarah munculnya perbedaan ilmu qiraat Al-Quran. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril, disampaikan kepada sahabat dan dihafal oleh banyak sahabat. Bacaan-bacaan yang diambil dari sahabat menjadi bacaan resmi. Perbedaan bacaan kemudian muncul akibat pencemaran dan penyebaran mushaf Utsmani tanpa tanda. Utsman bin Affan kemudian menyeleksi bacaan agar sesuai dengan ajaran Nabi. Perbedaan bacaan semakin bertambah luas sehingga ulama pun berkumpul untuk menetapkan kriteria bacaan yang sahih. Yang ketiga, ada macam-macam ilmu qiraat Al-Quran. Dari segi jumlah, qiraat terbagi menjadi 3. Yang pertama, qiraat as-sab'ah atau qiraat 7 yang dinisbatkan kepada 7 imam qiraat yang terkenal, yaitu Nafi, Asim, Hamzah, Abdullah ibnu Amr, Abdullah bin Kasir, Abu Amru ibnu Al-Ala, dan Ali Al-Kasai. Yang kedua, qiraat al-asyarah atau 10, qiraat yang dinisbatkan kepada imam qiraat 7 di atas tadi ditambah dengan 3 imam qiraat, yaitu Abu Ja'far, Ya'qub, dan Khalaf. Yang ketiga, qiraat al-arba'ah, yaitu imam qiraat yang 10 tadi ditambah dengan 4 imam qiraat, yaitu Imam Hasan al-Basri, Ibnu Muhaisin, Yahya al-Yazidi, dan al-Syambusi. Yang keempat, dari segi sanad, qiraat dibagi menjadi 6, yaitu mutawatir, masyhur, ahad, maudhu, dan mudraj. Yang pertama, mutawatir, yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh banyak orang periwayat yang tidak mungkin sepakat untuk berdusta, dan sanadnya bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, masyhur, yaitu qiraat yang sahih sanadnya sampai kepada Rasulullah tetapi tidak mencapai derajat mutawatir, hanya diriwayatkan oleh seorang atau beberapa orang yang adil dan sikoh, sesuai dengan bahasa Arab dan sesuai dengan Rasul Utsmani. Yang ketiga ada ahad, yaitu qiraat yang sahih sanadnya tetapi menyalahi atau tidak sesuai dengan Rasul Utsmani dan kaidah bahasa Arab, serta tidak terkenal seperti kedua tingkat qiraat di atas. Qiraat semacam ini tidak dapat digunakan dan tidak wajib meyakininya. Yang keempat ada syadz, yaitu qiraat yang sanadnya cacat, yakni tidak sahih dan tidak bersambung dengan sanadnya Rasulullah. Qiraat ini tidak bisa dijadikan pegangan dalam membaca Al-Quran. Yang kelima ada maudhu, yaitu Al-Quran, yaitu qiraat yang tidak ada asalnya, dibuat-buat dan dinisbatkan pada seorang tanpa dasar. Qiraat ini tidak juga diakui keabsahannya. Yang keenam, yakni yang terakhir, ada mudraj, yaitu qiraat di dalamnya terdapat tambahan qiraat sebagai penafsiran Al-Quran, seperti qiraat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kelima, pengaruh perbedaan qiraat Al-Quran terhadap penafsiran. Menurut Ibnu Ash'ur, hubungan antara qiraat dan tafsir dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, qiraat tidak berdampak pada penafsiran, dan yang kedua, qiraat yang berdampak pada penafsiran. Sementara lain, Ibnu Qutaibah, Ibnu Al-Jazari yang bersumber dari Al-Qurtubi mempunyai pendapat bahwa
perbedaan ilmu qiraat Al-Quran terhadap penafsirannya dibagi menjadi beberapa berikut. Yang pertama, adanya perbedaan harokat dan syakal tanpa adanya perbedaan makna ataupun bentuk tulisan. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 228-2. Pada tepatnya ayat lafadz wala yadurra. Roknya itu bisa dibaca fathah ataupun dibaca dhammah, dan itu tidak bisa atau tidak dapat mengubah makna dari lafadz tersebut. Yang kedua, perbedaan harokat syakal yang berimplikasi terhadap perbedaan makna, namun tulisannya tetap. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 37. Pada lafadz kalimatin ada yang difathahkan pada huruf ta dan ada yang dikasrohkan pada huruf taknya. Dan itu berpengaruh pada maknanya, yaitu diberikan dan menerima tapi maksud dari ayat tersebut tetaplah sama. Yang ketiga, perbedaan huruf dan yang berimplikasi terhadap perbedaan makna dan bentuk tulisannya. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 259 pada lafadz nungshizu. Bisa dibaca ro maupun za yang artinya menghidupkan kembali ataupun menyusunnya kembali. Nah, ini kan maknanya beda, tapi maksud dari konteks ayat tersebut tetaplah sama. Yang keempat, adanya perbedaan huruf dan berbeda tulisan, namun maknanya tetap terdapat pada contoh surat Al-Qari'ah ayat 5, tepatnya pada lafadz kal'ihni. Pada lafadz tersebut bisa dibaca kasauf yang sama artinya, yakni bulu. Yang kelima, perbedaan huruf kata dan disertai dengan perubahan bentuk rasem dan berbeda tulisan serta diimplikasi terhadap perubahan makna. Contohnya pada surat Al-Waqiah ayat 29, tepatnya pada lafadz watolhin. Pada konteks ayat tersebut, huruf ha bisa diganti ain yang artinya pemandangan. Yang keenam, perbedaan dalam bentuk hal al-takdim, yakni mendahulukan, dan at-takhir, yakni mengakhirkan, yaitu mendahulukan atau mengakhirkan. Terdapat pada surat At-Taubah ayat 111, tepatnya pada lafadz yuqtaluna wa fayaqtulun. Nah, itu bisa dibaca terbalik, yaitu fayaqtuluna wa yuqtalun. Itu bisa dibaca terbalik. Yang ketujuh, perbedaan dalam bentuk az-ziyadah, yakni penambahan, dan an-nuqsan, yakni pengurangan. Contohnya pada surat At-Taubah ayat 100, tepatnya lafadz tajri tahtihal anhar. Nah, itu bisa juga ditambahi lafadz min sebelum lafadz tahtihal menjadi tajri min tahtihal anhar. Jadi kesimpulannya, ilmu qiraat Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang macam-macam bacaan Al-Quran, yang mana semua bacaan tersebut sambung sampai Rasulullah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.